Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kitabus Siyam, kitab menjelaskan tentang puasa. Ma ya saum, apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa itu kalau secara bahasa lughatan itu adalah al-imsak atau menahan. Misalnya dalam firman Allah, inni nadartu lirrahmani shauma, riwayat atau menceritakan tentang Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, bahwa dia bernadar, inni nadartu lirrahman, saya nadar kepada Gusti Allah shauma. Shauma di sini maksudnya adalah mencegah apa? Anil kalam, orang ngomong, menahan bicara. Maknanya saum. Itu al-imsak, makna secara bahasa dari kata saum. Saum, puasa, kalau makna menurut para ahli fuqaha itu adalah imsaku an muftirin, menahan sesuatu, mencegah, menahan sesuatu yang membatalkan terhadap puasa. Biniyatin maksusotin, dengan niat tertentu, jami'an naharin, dalam semua waktu siang, qabilin lissaum, yang bisa menerima terhadap puasa. Ada lagi yang memaknakan saum itu adalah imsaku muftir, mencegah sesuatu yang bisa membatalkannya, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu makna dari puasa menurut para ahli fuqaha. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak sekedar menahan untuk makan dan minum saja, tetapi juga menahan, mencegah setiap sesuatu yang membatalkan. Karena apa? Karena ada perilaku kita, ada kegiatan kita di mana kita kenyang, di mana kita tidak haus, tetapi itu bisa membatalkan, bisa merusak terhadap puasa kita. Contohnya apa? Contohnya berhubungan suami istri misalnya. Hubungan suami istri ini menjadi sesuatu yang muftir, dan banyak sekali nanti hal-hal yang bisa membatalkan terhadap puasa. Jumlahnya ada 10. Nah, saum, puasa itu sebenarnya syariat produk lama. Jadi bukan hanya diwajibkan, bukan hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga pernah disyariatkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberlakukan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Misalnya di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya saya telah mewajibkan kutiba alaikumusiyam, puasa telah diwajibkan kepada kamu semua, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu semua. Jadi puasa itu merupakan
syariat kuno sebelum Kanjeng Nabi Muhammad juga pernah diberlakukan. Misalnya kita lihat puasanya Nabi Daud atau puasanya Nabi Isa yang diwajibkan atau yang dilakukan ila yaumis sabt atau setiap dinas Sabtu puasa. Kalau Nabi Daud nanti hari ini puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa dan seterusnya. Nah itu model kaifiyah puasanya berbeda dengan puasa pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, di mana puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari munculnya fajar sampai kepada surutnya srengenge. Itu merupakan syariat yang diberlakukan tidak hanya kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu di dalam Islam puasa itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, dan ada yang hukumnya haram. Hukumnya wajib itu terjadi pada bulan Ramadan. Sekarang kita laksanakan ini adalah menjadi syariat atau puasa yang hukumnya adalah wajib atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada lagi yang wajib puasanya, apa itu? Puasa nazar. Kalau kita bernazar untuk melakukan, kalau misalnya saya mendapatkan hadiah mobil misalnya, saya nazar akan puasa sehari, maka orang tersebut berkewajiban untuk melaksanakan apa yang ia nadarkan. Puasanya itu menjadi puasa yang wajib selain puasa bulan Ramadan. Selain itu ada puasa yang disunahkan, yakni puasa Syawal, puasa hari-hari yang lain dan seterusnya. Itu menjadi puasa yang Syawal, puasa yang sunnah. Ada lagi yang satu lagi, yaitu puasa yang diharamkan, puasa yang tidak diperbolehkan. Puasa apa? Puasa an-nahara atau al-yauma la qabila lis-shaum. Puasa yang dilaksanakan pada hari yang tidak bisa menerima terhadap puasa. Apa itu? Pertama adalah hari Idain. Puasa dilaksanakan pada Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hukumnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Idul Fitri dan Idul Adha itu bukan tempatnya untuk berpuasa. Yang kedua, ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu berarti 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13. Itu juga menjadi bagian dari puasa yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah ayyam syak, hari bingung, hari keder. Hari yang ada keraguan-keraguan. Ini terjadi pada al-yaumain au yaumin qabla Ramadan. Jadi sehari sebelum bulan puasa atau 2 hari sebelum puasa itu termasuk min ayyamis syak atau yaumus syak. Di hari-hari inilah tidak diperbolehkan untuk puasa. Haram hukumnya untuk melaksanakan puasa. Ada pengecualiannya nanti. Misalnya nanti dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman fal yasumhu, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bisaumin, jangan kamu dahulukan Ramadan dengan puasa sehari, wala yaumaini, dan tidak boleh kamu dulukan dengan puasa 2 hari, illa rajulun, kecuali seseorang kana yasumu, yang melakukan puasa sauman dalam setiap hariannya. Jadi kecuali orang yang terbiasa puasa dahar, puasa sunnah dahar. Puasa sunnah dahar itu maksudnya puasa yang dilakukan selama 1 tahun full, kecuali di hari-hari tadi.
Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik itu tidak puasa. Nah, bagi orang yang melaksanakan puasa tiap hari ini dalam setahun, ia tidak diharamkan untuk melaksanakan puasa di Ayyamut Syak, di hari bingung tadi, berarti sehari atau 2 hari sebelum puasa. Jadi kalau besoknya puasa, besoknya Ramadan, maksudnya besoknya bulan Ramadan, hari ini kita puasa atau sebelumnya kita puasa, itu diperbolehkan kalau kita melaksanakan, sudah terbiasa melaksanakan puasa di hari-hari yang sebelumnya. Contohnya adalah orang yang sedang melaksanakan puasa sunnah dahar, puasa tahunan. Lalu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma al-yauma alladhi yashukku fihi faqad asa Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa waslu al-khamsatu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia mengatakan man shoma al-yauma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari Syak, faqad asa Abul Qasim, maka dia mendurhakai kepada bapaknya Qasim. Maksudnya bapaknya Qasim ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpuasa sehari di hari Syak, maka dia telah mendurhakai Kanjeng Nabi. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasluhu al-khamsatu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai hadis ta'liq dan diwasolkan atau ditepungkan oleh 5 imam hadis, wasahhahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. 2 hadis ini menjadi dalil, menjadi landasan bagi para ulama untuk menyimpulkan bahwa puasa di ayyam syak itu hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan. Dari dalil ini juga, dari hadis ini juga, para ulama menyimpulkan bahwa puasa itu, yang namanya puasa dilakukan nahar jami'an naharin qabilan lisaum, yaitu dilaksanakan di siang hari pada hari yang bisa menerima terhadap puasa di dalam pengertiannya itu, berdasarkan atas hadis ini juga. Dan sekaligus para ulama menyimpulkan dari hadis ini ada puasa yang dinamakan dengan puasa hukumnya adalah hukum haram. Jadi puasa tidak hanya hukumnya wajib dan sunnah saja, tetapi ada puasa yang haram. Apa dalilnya puasa haram itu? Ya dalilnya diantaranya adalah 2 hadis ini. Kapan diharamkannya? Kalau dalam hadis ini adalah fi yaumis syak, di dalam hari yang hari syak atau hari yang membingungkan. Hadis selanjutnya wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru wa in humma 'alaikum faqdaru lahu muttafaqun alaih wa li muslimun fa in ughmiya 'alaikum faqdaru lahu 30 walil Bukhari fa'akmilul iddata 30. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ra'aitumuhu, apabila kalian semua melihat hilal, fasumu, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kamu melihat hilal, tanggal, maksudnya tanggal bulan Syawal, tadi tanggal bulan Ramadan, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kamu melihat tanggal atau melihat bulan, hilal itu berarti bulan Ramadan, tanda permulaan bulan Ramadan, fasumu, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan ketika kamu melihat bulan atau tanda bulan Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in humma 'alaikum, kalau ternyata tertutup oleh mendung,
Faqdaru lahu, maka perkirakan masuknya bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Wali muslimin, dan bagi Imam Muslim ada kata-kata in ukhmiya alaikum faqdaru lahu talatina. Apabila tertutup oleh awan atau oleh mendung hilalnya, tanggalnya, faqdaru lahu talatina, maka perkirakan sampai genap menjadi 30 hari bulan Sya'bannya. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang salah satu penyebab disebabkannya disebabkannya wajibnya berpuasa bagi kita. Kalau misalnya di fikihnya, saya bawa kitabnya ini. Misalnya yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan disebabkan oleh salah satu, bisa bi ahadi umuri khamsatin, dengan disebabkan oleh salah satu dari 5 hal. Ada 5 hal yang menyebabkan kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Apa saja? Ahadua bikamali sya'bana thalathina yauman. Yang pertama adalah sempurnanya bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Jadi prinsip pertama itu adalah bulan Sya'ban ditetapkan dalam jumlah 30. Itu prinsipnya begitu, prinsip dasarnya. Setelah sampai 30 hari baru kemudian masuk ke bulan Ramadan. Nah, masuk ke bulan Ramadan ini kalau sudah sempurna 30 hari itu menjadi penyebab kita diwajibkannya untuk berpuasa. Wataniha, yang kedua biru'yatil hilal. Yang kedua disebabkan melihat tanggal, melihat hilal. Melihat tanggal ini boleh jadi tidak terjadi pada hari yang ke-30, tapi terjadi pada hari ke-28 atau terjadi pada hari yang ke-29. Misalnya pada peristiwa Ramadan tahun ini ya, tahun ini. Itu orang bingung, ini kapan ini terjadinya? Sehingga biasanya kan nunggu keputusan dari pemerintah. Itu hitungannya masih 29 hari. Tetapi karena ada ru'yatul hilal, ada orang yang melihat terhadap tanggal, maka disitulah kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Padahal Sya'bannya belum 30 hari. Tapi karena ada ru'yatul hilal, ada orang yang melihat tanggal, maka itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, hadisnya, dalilnya apa? Ru'yatul hilal itu menjadi salah satu penyebab, salah satu penanda diwajibkannya kita untuk berpuasa. Ya, diantaranya dalilnya adalah hadis yang tadi dibacakan. Sami'tu Rasulullah yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Ini ru'yatul hilal. Jadi metode untuk menentukan masuk bulan itu dilakukan dengan cara ru'yatul hilal. Jadi penentuan bulan Ramadan ada 2. Yang pertama berdasarkan hisab, yang kedua berdasarkan ru'yatul hilal. Hitung-hitungan, dihitung. Jadi ngitung itu misalnya begini. Bulan Sya'ban itu dihitung pada tahun ini kira-kira berapa ini? Kira-kira jatuhnya berapa hari bulan Sya'ban? Dihitung ternyata 29 hari. Berdasarkan ilmu hisabnya, berdasarkan ilmu hitungnya. Oh ternyata 30 hari, oh ternyata 29 hari, dan seterusnya. Nah ini berdasarkan hitungan. Jadi ditetapkan berdasarkan hitungan dulu. Lalu dihitung, kira-kira hilal mulai tampak itu mungkin di tanggal berapa? Ada kemungkinan nggak misalnya di tanggal 28? Ada kemungkinan nggak misalnya terjadi pada tanggal 29? Atau sama sekali tidak, malah justru terjadi pada tanggal 30-nya misalnya. Ada hitung-hitungannya, kemungkinan orang bisa melihat hilal. Sehingga kalau misalnya tanggal 27 atau tanggal 26 ada orang ngomong saya telah melihat hilal, ya itu namanya dianggap sebagai
ucapan yang tidak masuk akal. Artinya apa? Ucapan yang tidak sesuai dengan kriteria hisab berdasarkan hitungan. Karena hitungannya tidak mungkin orang bisa melihat hilal di dalam hari-hari yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk melakukan ru'yatul hilal. Nah, di hari-hari yang memungkinkan ru'yatul hilal ini, kalau misalnya terjadi ada orang melihat terhadap hilal, melihat tanggal, maka disitulah kemudian bagi orang yang melihatnya berkewajiban untuk berpuasa. Saya melihat hilal pas tanggal 29, saya melihat hilal. Kewajiban itu, kewajiban puasanya itu tidak pada kullil muslimin, kepada setiap orang itu enggak. Kewajiban berpuasanya itu hanya kepada saya sebagai orang yang melihat terhadap hilal. Misalnya kalau ada orang Aceh sendirian melihat hilal, maka dia yang melihat hilal itu hanya orang itu saja yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Yang lainnya tidak. Nah, itu hukum dasarnya seperti itu, hukum dasarnya. Kecuali kalau itu menjadi itsbat, menjadi sesuatu yang kemudian diputuskan oleh pemerintah. Berdasarkan apa? Berdasarkan ru'yah atau berdasarkan hisab. Nanti pemerintah hitungnya kira-kira dipetok, di Palu, atau diputuskan bahwa jatuhnya bulan Ramadan ini tanggal sekian. Itu dasarnya apa? Oh, dasarnya adalah ada informasi orang yang telah melihat tanggal. Benar enggak itu? Oh iya benar, karena dia sudah disaksi atau dia sudah maju ke pengadilan, bersaksi di hadapan pengadilan. Dengan demikian bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa diputuskan dengan keputusan pemerintah atau keputusan hakim. Nah, ketika diketok palu inilah, ketika diputuskan inilah yang namanya isbat. Nah, isbat itu menjadi sesuatu yang secara keseluruhan bukan hanya kepada man ro'a, orang yang melihat terhadap hilal, tetapi orang yang berada dalam wilayah hakim itu juga berkewajiban untuk menjalankan puasa. Begitu Menteri Agama ngomong bahwa besok harus puasa, berarti seluruh umat Islam di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Atas dasar apa Menteri Agama memutuskan mengisbatkan bahwa tanggal itu adalah bulan Ramadan? Ya tadi berdasarkan ru'yatul hilal atau berdasarkan hisab. Kalau berdasarkan ru'yatul hilal, apa dalilnya? Mana dalil di dalam agamanya, dalil teksnya? Bersumber dari mana? Oh, bersumber dari hadis Nabi yang mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqdaru lahu. Nah, fa in humma 'alaikum faqdaru ini, faqdaru adalah hisab tadi. Perkiraan itu dengan hitungan tadi, diperkirakan kira-kira berdasarkan perkiraannya hanya sekedar bukan awang-awang, tetapi ada hitungan-hitungannya yang namanya hisab. Itu bisa dijadikan sebagai landasan atau dasarnya. Nah, yang ketiga bitubutihi fi hakiman lam yarohu. Bitubutihi dengan diisbatkan, bitubutihi dengan ditetapkannya hilal fi hakiman lam yarohu, dalam haknya orang yang tidak melihat. Warabi'uha, dan keempat bi ikhbari adlin riwayatin, dengan dikabarkan oleh seorang yang adil. Ada orang yang bisa dipercaya, ada orang yang tidak pernah berbohong dalam riwayat masyarakat. Kemudian dia mengatakan, dia mengikhbarkan bahwa telah melihat seseorang melihat hilal dan atau dirinya telah melihat hilal. Diikhbarkan demikian, maka boleh bagi orang-orang yang mempercayainya itu, bahkan wajib bagi orang yang mempercayai terhadap dia untuk melaksanakan puasa. Nah, itu ikhbar atau salah satu keputusan hukum atau keputusan fikih, pengertian fikih berdasarkan hadis-hadis yang disimpulkan oleh para ulama. Walahu fi hadithi Abi Hurairah fa'akmalu iddata Sya'bana, dan walahu fi hadithi Abi Hurairah, dan bagi Imam
Ibnu Ammar fi hadis Abi Hurairah, dalam hadisnya Abi Hurairah, fa'akmalu iddata sya'bana talatina. Ada kalimat fa'akmilu iddata sya'bana talatina, maka sempurnakanlah jumlahnya bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Ini penyebab yang pertama. Jadi puasa itu didasarkan dimulai diwajibkan atas 5 hal. Yang pertama, kalau tidak sempurna tanggal 30 hari bulan Sya'ban. Yang kedua, karena ada orang yang melihat hilal. Yang ketiga, karena diisbatkan oleh pemerintah. Yang keempat, berdasarkan ikhbar, berdasarkan informasi dari orang yang adil. Itu menjadi salah satu berkewajiban atau yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dalilnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian syarat-syaratnya puasa syurutus shaum itu diantaranya pertama adalah ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama, Islam, harus Islam dulu. Jadi kalau ada orang yang belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu kemudian dia niat puasa, misalnya nawaitu soma ghodin, niat insun puasa engkau kiki misalnya, berniat soma ghodin, nawaitu soma ghodin an adain fardhu syahri ramadhana misalnya, niat puasa Ramadan besoknya, tapi dilaksanakan diniati oleh orang yang belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau belum bersyahadat, maka menahan laparnya mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari itu tidak bisa dikategorikan sebagai puasa. Tidak bisa dikatakan puasa, atau dikatakan puasa tapi puasanya tidak sah. Karena apa? Karena syaratnya adalah Islam. Yang kedua, syaratnya adalah baligh. Dan yang ketiga, syaratnya berakal. Kalau ada orang orang yang junun, orang yang hilang akalnya, lalu kemudian dia menahan lapar ikut-ikutan misalnya, atau anak-anak ikut-ikutan orang yang sudah baligh ikut sahur, kemudian yang baligh puasa, dia juga ikut menahan untuk makan, menahan lapar sampai maghrib misalnya, tidak makan dan tidak minum serta tidak menjauhi dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka itu juga tidak menjadi sah puasanya. Karena syaratnya sah puasa, syaratnya wujubus shaum itu adalah baligh dan akal. Jadi maknanya termasuk lisihhatil shaum minal akli ayil junun, itu termasuk salah satu syarat sahnya. Bagaimana dengan puasanya anak-anak? Para ulama mengatakan bahwa itu ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan puasanya sah, tetapi tidak dibebankan kepada kewajibannya puasa. Oleh karenanya ulama mengatakan bukan syurutus sihhatis shaum, tapi syuruti wujubis shaum, syarat diwajibkannya puasa. Puasa diwajibkannya itu berdasarkan apa? Satu, Islam. Atau belum baligh itu ya tidak wajib. Kepada orang yang junun, kepada orang yang tidak punya akal itu juga tidak wajib. Kewajiban dalam berpuasa yang pertama adalah niat. Jadi niat ini harus dilakukan di malam hari. Ada tabjid, mabit. Dalam fikih ada yang mengatakan kalau puasanya itu adalah puasa sunnah, itu puasanya adalah sah. Nah, itu menurut para ulama. Tapi dalam puasa sunnah. Yang kedua, syaratnya puasa adalah menahan makan dan menahan minum. Yang ketiga itu adalah jima, menghindari jima atau menghindari hubungan suami istri. Yang keempat, menghindari tahammudil qai atau kesengajaan mutah. Jadi misalnya cangkemnya disodok-sodok, dan itu semua berdasarkan hadis-hadis sebagaimana nanti akan kita bacakan.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala taro an-nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni ra'aituhu fasoma wa amara an-nasa bisyamihi rawu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Ini hadis masih terkait dengan soal sabab tadi, sebab diwajibkannya puasa, yakni ru'yatil hilal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan taro an-nasu al-hilala, orang-orang melihat hilal. Fa akhbartu an-nabiyya, kemudian saya mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ra'aituhu, sesungguhnya saya melihat hilal. Fasoma, kemudian Kanjeng Nabi berpuasa. Wa amara an-nasa bisyamihi, kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan masyarakat atau para sahabat untuk berpuasa. Ini berdasarkan ru'yatul hilal. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa inni an-nabiyyu faqala inni ra'aitu al-hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala fa'adzin fin nas ya Bilal ayyasumu ghadan rawu al-khamsatu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha an-Nasa'i irsaluhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang Arabi datang kepada Kanjeng Nabi, kemudian dia ngomong, mengaku inni ra'aitu al-hilal, ngaku kalau dirinya telah melihat hilal. Kemudian Kanjeng Nabi tanya kepada dia, atashhadu an la ilaha illallah, apa kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala, orang Arabi itu mengatakan na'am, iya. Qala atashhadu anna muhammadar rasulullah, dan Kanjeng Nabi juga menanyakan, apakah kamu juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, dijawab lagi orang Arabi, ya, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Qala, akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, fa'adzin finnas ya Bilal, hai Bilal, berilah pengumuman ke masyarakat, berilah pengumuman kepada para sahabat, ayyasumu ghadan, bahwa besok mulai puasa. Nah, ini hadis ini dijadikan sebagai dalil pertama terkait dengan ru'yatul hilal, yang kedua itu terkait dengan sahnya puasa dan sahnya ru'yul hilal, orang yang melihat terhadap hilal. Sahnya puasa itu adalah terkait dengan al-Islam tadi, atasyhadu an la ilaha illallah, yang mengucapkan terhadap kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bishawab. Cukup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.